Selamat siang teman-teman semua, Shalom. Kurang keras. Selamat siang, Shalom. Terima kasih untuk salamnya ya teman-teman. Mungkin yang di bagian sebelah kiri bisa maju ke depan karena masih kosong, supaya bisa lihat materi juga. Jangan terlalu ke belakang-belakang ya, biasanya di belakang-belakang tuh ada iblis. Canda. Silakan Kakak Ati dan teman-teman bisa mengambil bangku di depan. Baik teman-teman, di siang hari ini Beta dipercayakan oleh Kakak Doni untuk memimpin materi tentang mengatasi zona nyaman. Pasti teman-teman tidak asing lagi tentang zona nyaman, kata-kata zona nyaman. Mungkin dari teman-teman di sini atau Beta pun sendiri sedang mengalami yang namanya berada di dalam zona nyaman. Atau teman-teman sudah pernah ada di zona nyaman dan sudah berusaha keluar atau sudah keluar dari zona nyaman, atau saat ini sedang ada dalam zona nyaman dan berusaha keluar dari tempat itu. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama apa itu zona nyaman, kenapa kita perlu mengatasi zona nyaman, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Tetapi sebelum kita mulai, mungkin ada di sini yang sudah kenal Beta, tapi mungkin ada juga yang belum kenal. Hanya Beta akan melakukan perkenalan singkat saja. Perkenalkan teman-teman, Beta nama Debbie Rahangmetan. Beta merupakan lulusan Unpati tahun 2023. Beta di Unpati, awalnya Beta merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi matematika. Mungkin Beta punya perkenalan singkat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengatasi zona nyaman. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu zona nyaman. Zona nyaman atau biasa kalau anak Gen Z bilang comfort zone adalah situasi di mana seseorang hidup dalam kondisi yang nyaman, aman, dan bebas atau memiliki resiko kecil sehingga semua ada dalam kondisi yang terkendali. Nah, dalam ilmu psikologi, zona nyaman membuat seseorang jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang membuat dia stres. Jadi zona nyaman adalah zona di mana orang-orang merasa dirinya aman, merasa dirinya nyaman dengan tempat tersebut atau situasi tersebut atau keadaan mental seseorang yang terasa nyaman. Nah, di sini dibilang dia jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang mengakibatkan stres. Karena apa? Karena semua ada dalam kondisi yang terkendali. Jadi seseorang yang berada di dalam zona nyaman itu, dia bisa mengendalikan kondisinya sendiri. Dia ingin merasa nyaman, makanya dia mengendalikan kondisinya. Semua ada dalam kondisi terkendali. Sehingga orang-orang yang berada di dalam zona nyaman itu jarang merasa gelisah. Dia jarang mengalami tekanan yang membuat dia stres. Nah, zona nyaman, dia bisa netral. Dia mempunyai dua cabang. Zona nyaman dapat menjadi positif jika digunakan sebagai pelindung saat kita rapuh dan sebagai tempat istirahat sementara. Namun, zona nyaman dapat menjadi negatif jika dijadikan tempat tinggal permanen. Jadi zona nyaman itu bisa bersifat netral. Dia dapat menjadi tempat yang positif jika kita hanya tinggal sementara di dalamnya. Tapi dia juga dapat bersifat negatif jika kita terlalu lama tinggal di dalam zona nyaman itu. Oke. Di sini ada berbagai macam zona nyaman. Yang pertama itu zona nyaman fisik atau lingkungan. Ini menyangkut dengan tempat seseorang tinggal. Zona nyaman fisik atau lingkungan adalah tempat atau kondisi fisik yang membuat kita merasa tenang dan aman. Misalkan seseorang suka berada di dalam kamar, biasanya banyak nih dari orang yang di dalam kamar sendirian, lingkup sendiri-sendiri, tutup pintu, tutup jendela, semua lalu tinggal dalam kamar dengan wifi yang full. Nah, itu biasanya disebut dengan zona nyaman fisik. Merasa tenang di kamar sendiri, atau misalkan di dalam kelas sebagai mahasiswa, atau suka duduk di bangku paling belakang.
Biasanya kalau mahasiswa itu punya bangku favoritnya sendiri-sendiri. Biasanya kalau datang di kampus, langsung dia duduk di tempat yang biasanya dia sukai, gitu. Nah, itu dengan disebut zona nyaman secara fisik. Nah, yang kedua yaitu zona nyaman sosial. Ini menyangkut dengan lingkaran pergaulan, di mana seseorang merasa diterima. Contohnya, kita hanya berteman dengan orang-orang yang sepemikiran, atau orang-orang yang berasal dari kampung yang sama, atau kita hanya berteman dengan orang-orang yang seagama saja, tidak berbaur dengan orang lain. Nah, itu disebut dengan zona nyaman secara sosial. Kemudian yang terakhir, zona nyaman emosional atau mental. Di sini kondisi mental di mana seseorang menghindari emosi negatif seperti cemas atau stres. Contohnya dia menghindari topik pembicaraan yang berat. Jadi orang yang tergolong di dalam zona nyaman emosional, biasanya dia akan menghindari emosi-emosi yang membuat dia terasa sedih, merasa akan marah, dia akan menghindari emosi-emosi tersebut. Nah, contohnya yaitu mereka menghindari topik pembicaraan berat. Biasanya seseorang akan merasa tidak nyaman ketika membicarakan hal-hal mungkin menyangkut keluarga, bahkan membicarakan tentang perkuliahan pun menjadi hal yang tidak nyaman bagi sebagian orang. Betul kan? Ya, jadi itu yang disebut dengan zona nyaman emosional atau mental. Nah, lebih lanjut lagi kita akan belajar tingkatan zona. Di sini ada 4 tingkatan zona. Zona nyaman ke zona pertumbuhan atau kita bilang comfort zone to growth zone. Kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama yaitu zona nyaman. Yang sekarang ada kita tinggali ini, yaitu keadaan yang tenang dan kita tidak merasa terancam. Di zona ini, seperti yang dikatakan di awal tadi, kita merasa kita bisa mengendalikan semuanya. Nah, siapa sekarang sedang ada dalam zona ini? Zona kenyamanan, merasa aman dan terkendali. Pasti kita semua pernah merasakan ya. Yang kedua yaitu zona ketakutan atau biasa disebut dengan fear zone. Situasi yang belum pernah dijumpai dan banyak faktor di mana seseorang belum dapat mengendalikannya. Di dalam fear zone, ini ketika seseorang yang berada di dalam zona nyaman ini, dia keluar, tiba-tiba dia menginginkan untuk keluar dari zona nyaman. Akhirnya yang pertama kali dia temui adalah fear zone, zona ketakutan. Di sini yang dia dapatkan adalah kurangnya rasa percaya diri. Dia kurang rasa percaya diri, ternyata kalau keluar dari fear zone ini tidak seperti yang beta bayangkan. Keluar dari zona nyaman itu tidak seperti yang beta bayangkan. Akhirnya seseorang merasakan kurang percaya diri. Lalu yang kedua di dalam fear zone ini, dia menemukan alasan. Menemukan alasan artinya dia ingin kembali lagi ke dalam zona nyaman dia. Maka dia akan mencari segala alasan yang membuat dia kembali mundur ke dalam zona nyaman. Dan yang terakhir, di fear zone atau zona ketakutan, orang-orang yang sebelumnya sudah sampai ke dalam zona ketakutan ini akan mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Jadi ketika Kotong sudah merasa nyaman, lalu tiba-tiba keluar saat orang-orang berpendapat bahwa balik saja ke punya zona nyaman. Nah, pengaruh. Itu yang akan Kotong alami di fear zone. Nah, selanjutnya yaitu ketika Kotong sudah menguasai fear zone, kita sudah keluar dari fear zone, kita akan ketemu di dalam zona belajar atau kita biasa sebut dengan learning zone. Orang belajar menghadapi tantangan dan masalah dengan mempelajari keterampilan baru. Di fear zone tadi, kita merasa takut, tidak percaya diri, mudah dipengaruhi. Tetapi ketika kita sampai di learning zone, yang kita temui adalah kita dapat menghadapi tantangan dan masalah yang sebelumnya kita takutkan di fear zone ini. Lalu yang kedua, kita memperoleh keterampilan baru. Setelah kita belajar di fear zone tentang mudah dikendalikan oleh pendapat orang lain, di learning zone ini kita sudah mulai memperoleh keterampilan baru dan juga memperpanjang zona nyaman. Jadi learning zone sudah bukan lagi zona pembelajaran, tapi menjadi zona nyaman baru kita. Lalu yang terakhir yaitu zona pertumbuhan atau growth zone. Ini zona terakhir, yaitu keterampilan baru dan pemecahan masalah
mengarah ke zona pertumbuhan. Zona ini bisa menjadi zona nyaman yang baru. Nah, di dalam zona pertumbuhan atau growth zone ini, ketika kita sudah belajar di dalam zona belajar, kita akan sampai di dalam zona pertumbuhan. Kita akan menemukan tujuan kita akan mempunyai mimpi, kita akan mempunyai visi hidup kita akan menetapkan tujuan baru dan menaklukkan tujuan itu. Jadi orang-orang yang sudah sampai di tahap zona pertumbuhan atau growth zone ini, mereka sudah bukan lagi orang-orang yang di dalam tahap pembelajaran menemukan keterampilan baru, tetapi mereka sudah punya tujuan, sudah punya visi, sudah mampu untuk menaklukkan tujuan itu. Sampai di sini paham teman-teman? Atau itu terlalu cepat? Aman? Aman. Oke. Lanjut, kita akan belajar zona nyaman ke zona pertumbuhan. Kita akan belajar dari Abram di Kejadian 12 sampai Kejadian 13. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang zona nyaman atau comfort zone. Di dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu." Di Kejadian 13 ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi yang merupakan zona nyaman dari Abram adalah ini. Negeri dia, Haran. Haran merupakan zona nyaman bagi Abram. Dia sangat kaya, kekayaan merupakan zona nyamannya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi secara materi, Abram memiliki zona nyamannya, yaitu kekayaan. Rumah, dia punya sanak saudara, punya istri yang cantik, itu merupakan zona nyaman bagi Abram. Dia tinggal di tanah Haran. Nah, bagi Abram, negeri yang dia tempati adalah tempat yang aman dan nyaman. Dia memiliki harta berlimpah, sanak saudara ada di situ, dan dia hidup dengan kenyamanan. Tetapi apa yang dia pilih? Dia memilih untuk pergi sesuai dengan perintah Allah. Jika kita ada di situasi Abram, kita mungkin akan berpikir untuk tinggal dan mempertahankan yang sudah ada. Kalau kita sebagai manusia biasa, sudah punya kekayaan yang luar biasa, punya pasangan yang cantik, yang ganteng, punya begitu banyak ternak, tidak perlu kita harus susah-susah lagi mencari uang, kita bisa tinggal saja, ya kan? Tapi yang Abram pilih tidak. Dia mengikuti apa yang Allah mau. Naluri kita seringkali akan mempertahankan kondisi yang membuat kita mengalami tekanan. Kalau misalkan keluar dari tanah Haran, pergi dari negeri dia, pasti itu membuat seseorang akan tertekan. Naluri kita sebagai seorang manusia adalah mempertahankan supaya kita tidak merasa tertekan. Tapi beda yang dilakukan oleh Abram. Dia tetap pergi walaupun hal itu mungkin akan membuat dia tertekan, ya kan, secara emosional. Pada zona nyaman kita tidak akan mengalami perubahan, hidup kita akan di dalam pola yang sama. Sama seperti Abram, kalau misalkan kita hanya hidup di dalam zona nyaman kita, Abram bisa saja memilih untuk tinggal hidup dengan pola yang sama setiap hari, memberi makan ternak, menggaji karyawannya mungkin, atau hidup sebagai seorang suami, hidup sebagai seorang juragan besar di tanahnya. Itu yang dialami di dalam zona nyaman. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Tetapi yang dipilih Abram adalah perubahan. Dia ingin berubah.